Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman ya di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya terkait dengan sanksi ya ketika teman-teman mengundurkan diri dari seleksi P3K Guru atau non guru ya tahun 2021 ya. Tentunya teman-teman kemarin ada yang menanyakan ya terkait dengan hal ini. Nah, ini pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan lulus dan mengisi formasi di tahap 2 ya, tapi mengundurkan diri ya, apakah di tahap 3 bisa mendaftar P3K lagi ya? Tentunya kalau teman-teman itu sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya, teman-teman tentunya ya tidak bisa lagi ya mengikuti seleksi tahap 3 ya, karena teman-teman kan sudah dinyatakan mengundurkan diri ya. Sehingga teman-teman tidak bisa. Nah, nanti di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas sanksinya apa ya ketika teman-teman itu sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya, tetapi teman-teman ingin mengundurkan diri. Nah, nanti juga bagaimana cara melakukan pengunduran diri ketika teman-teman itu sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya pada seleksi P3K di tahun 2021 ini. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, tentunya bagi teman-teman yang sudah mengikuti ya, baik itu di seleksi tahap 1 ataupun yang sudah mengikuti seleksi tahap 2 ya, tentunya untuk sanksi ini juga sama ya, dalam perspektif bahwa teman-teman itu sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi. Nah, yang pertama-tama yang perlu kalian pahami adalah ketika teman-teman itu dinyatakan lulus dan mengisi formasi teman-teman ya, itu ketika teman-teman dalam seperti ini ya, ini teman-teman sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya. Ini yang kita contohkan di tahap 1 ya, karena untuk tahap 1 itu sekarang sudah mulai pemberkasan ya, jadi sudah pengisian daftar riwayat hidup dan juga teman-teman sudah waktunya mengisi DRH ya di laman SSCSN. Nah, kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya, mungkin ada beberapa hal atau ada beberapa penyebab yang menyebabkan teman-teman itu harus mengundurkan diri ya. Nah, yang perlu kalian pahami pertama adalah teman-teman sudah pasti dinyatakan lulus dan mengisi formasi di pasca sanggah ya, di pengumuman. Kalau misalkan kita akan contohkan di tahap 1, teman-teman tentunya sudah melihat bahwa teman-teman itu sudah lolos dan mengisi formasi. Yang kedua adalah teman-teman pastikan ya di daerahnya itu sudah ada pemberkasan ya. Ini kita kasih contoh misalkan di sini. Dari sini ada pengumuman lulus ya. Jadi artinya teman-teman sudah dinyatakan lulus mengikuti seleksi ya. Dan penetapan usul ya, jadi dan penetapan usul nomor induk ya peserta seleksi kompetensi tahap 1 ya, karena kita kasih contoh karena di sini tahap 1 itu sudah mulai pemberkasan teman-teman ya, sudah mulai pengisian daftar riwayat hidupnya ya. Jadi teman-teman pastikan di daerahnya sudah seperti ini. Kalau sudah ada pengumuman ya, pengumuman lulus dan juga ada penetapan pengusulan NIP, berarti teman-teman itu memang sudah memasuki proses dalam pengajuan NIP. Nah, ini teman-teman harus pahami dulu. Nah, yang berikutnya adalah ketika teman-teman itu mengisi dalam, kalau sudah ada edaran ya, sudah ada edaran dari provinsinya, dalam artian dalam BKD ya, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Tentunya teman-teman yang dalam hal ini di tahap 1 ya, teman-teman ketika membuka di laman SSCSN ya, teman-teman itu sudah bisa mengisi daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN ya. Nah, jika teman-teman itu mau mengisi ya, teman-teman bisa pilih ya, sehingga nanti teman-teman bisa dilanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidupnya. Nah, tetapi bagaimana ketika teman-teman itu mau mengundurkan diri? Ya, misalkan ada sesuatu hal yang harus menyebabkan teman-teman itu mengundurkan diri ya. Jadi teman-teman bisa memilih ini ya. Teman-teman bisa memilih tidak ya, saya ingin mengundurkan diri. Ini silakan dipilih. Jadi teman-teman bisa mengundurkan diri jika misalkan ada sesuatu yang menyebabkan teman-teman harus mengundurkan diri. Ini yang pertama teman-teman dalam pengisian SSCSN ya. Karena bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus ya, teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K guru ya maupun non guru ya, tentunya teman-teman tahap berikutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan untuk CASN ya. Dalam hal ini teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas yang diunggah. Nah,
Terus jika teman-teman itu memang ingin mengundurkan diri ya, maka teman-teman nanti di sini dipilih tidak ya, saya ingin mengundurkan diri. Terus berikutnya teman-teman, di sini ada silahkan unggah surat pengunduran dirinya. Ya, jadi nanti teman-teman harus mendownload dulu ya. Di sini ada template ya, ada template surat pengunduran dirinya. Ya, nanti contoh formnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada contoh formnya untuk pengunduran diri. Ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini ya ada permohonan pengunduran diri ya. Di sini teman-teman bisa diisikan ya. Di sini bisa diisi secara komplit ya. Nah, ini filenya. Nah, di sini ada dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari calon aparatur sipil negara ya. Di sini informasinya apa? Terus di sini ada pun alasan saya. Nah, ini teman-teman harus diisi alasannya apa. Nah, di sini terakhir adalah di sini diberikan materai 10.000. Nah, setelah ini teman-teman ditandatangani bermaterai. Setelah itu teman-teman baru diupload kembali ya. Setelah itu diunggah ya, diunggah lagi ke sini. Ya, di sini ada silahkan unggah surat pengunduran diri. Teman-teman bisa klik di sini jika teman-teman memang benar-benar ingin mengundurkan diri. Ya, bisa dipahami ya. Terus yang berikutnya teman-teman yang menjadi fokus kita adalah sebenarnya sanksinya apa sih ketika teman-teman itu sudah dinyatakan lolos ya, lolos dan mengisi formasi dan teman-teman itu sudah mengikuti seleksi atau tahapannya, dan teman-teman akan persiapan dalam pengajuan NIP P3K ya. Teman-teman sebenarnya apa sanksinya ya ketika teman-teman itu ingin mengundurkan diri. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, berdasarkan dari Permenpan RB ya nomor 28 tahun 2021 di bab 4 ya, bab 4. Nah, di sini pengangkatan menjadi P3K ya di pasal 41 ya. Kalau kita lihat, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ya pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K sebagai yang dimaksud pada ayat 1 ya, pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Nah, keputusan PPK instansi daerah sebagai yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, penerbitan nomor induk P3K ya sebagai yang dimaksud pada ayat 3 itu diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, di sini poin terakhirnya teman-teman adalah di sini ya. Ini yang menjadi poin terakhir sanksinya. Nah, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus, ini ya, tahap akhir seleksi ya. Karena sudah tahap akhir ya, misalkan tahap 1 ini kan sudah selesai ya. Dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K. Ingat ya, ini sudah mendapatkan persetujuan. Ya. Jadi belum mendapatkan NIP. Kalau ini tidak ada persetujuan ya berarti sudah mendapatkan nomor induk P3K. Itu berbeda cerita ya. Tetapi di sini di dalam Permenpannya menjelaskan bahwa sudah mendapatkan persetujuan. Jadi artinya teman-teman sudah dinyatakan lulus dan teman-teman itu sudah mendapatkan persetujuan untuk pengajuan ini ya, nomor induk P3K. Ya. Nah, kemudian mengundurkan diri ya kepada yang bersangkutan diberikan sanksi. Ini ya teman-teman, diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya ya. Jadi fokusnya untuk sanksinya itu ada di ayat 5 ya, di pasal 41. Dan sini kita pertegas lagi teman-teman ya, bahwa pelamar yang sudah dinyatakan lulus ya di tahap akhir seleksi. Akhir seleksi itu kan sudah pengumuman di pasca sanggah ya, dan sudah mendapatkan persetujuan ya, dia artinya sudah diberikan persetujuan untuk pengajuan nomor induk pegawai, tetapi dia mengundurkan diri, maka dia diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya ya. Artinya misalkan ini sepengetahuan admin ya, pengalaman admin, kalau misalkan di tahun 2021 ini ada P3K ya, nah nanti teman-teman ketika misalkan tahun ini mengundurkan diri, nah mungkin nanti di tahun 2022 itu ada P3K lagi ya teman-teman. Kalau berdasarkan ini teman-teman tidak bisa mengikuti ya. Jadi 1 periode berikutnya. Jadi teman-teman periodenya kan 2021. Nanti misalkan ada 2022 ada ya, teman-teman tidak bisa mengikuti. Tapi nanti apakah di tahun 2023 ya, karena sudah terlewatkan 1 periode, apakah nanti bisa mengikuti apa tidak ya, tentunya kita akan melihat ketentuan-ketentuan lagi ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian pahami, jadi kalau sudah dinyatakan lulus seperti ini ya di pasca sanggah ya, tentunya teman-teman sudah lulus dan harus mengikuti pemberkasan NIP ya.
Jadi sekali lagi teman-teman juga harus berpikir lagi ya, apakah teman-teman itu memang ingin mengundurkan diri atau tidak dalam ketika teman-teman itu sudah memasuki akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan untuk nomor induk B3K. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin masih menanyakan ya, ketika teman-teman itu mengundurkan diri ada sanksinya seperti apa. Nah ini untuk filenya ya, teman-teman nanti bisa download aja di deskripsi video kita kalau misalkan teman-teman memang membutuhkan untuk file permohonan pengunduran dirinya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.